Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Agil Fadholi Anwar, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan nomor NIM 2002.0211.0098. Ingin mereview atau menjelaskan sedikit tentang metode pendekatan pemahaman hadis klasik dan kontemporer guna memenuhi tugas dari Bu dosen. Metode pendekatan pemahaman hadis klasik dan kontemporer. Segala sesuatu butuh cara untuk mengetahui maksud tertentu. Begitu pula dengan hadis Nabi, butuh metode pemahaman agar hadis itu mampu diketahui, dimengerti, dipahami, kemudian diamalkan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur, berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai maksud. Cara kerja yang teratur dan bersistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud yang ditentukan. Nah, pengertian metode pemahaman hadis itu sendiri ialah suatu cara yang tersistematis dan teratur untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Nabi dalam hadisnya. Nah, namun memahami hadis tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, sehingga beberapa ulama melakukan kajian secara serius mengenai bagaimana cara untuk memahami hadis. Dari itu, para ulama memberikan beberapa prinsip umum. Nah, prinsip-prinsip memahami hadis antara lain, jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Yang kedua, yaitu pahami hadis secara tematik atau maudhu, sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Yang ketiga, harus bertumpu pada analisis kebahasaan, mempertimbangkan struktur teks dan konteks. Sering orang itu hanya melihat teks, tidak melihat kontekstualnya, seperti itu. Nah, yang keempat, prinsip bagaimana membedakan hadis yang bersifat lokal kultural, temporal dan universal. Jadi, hadis yang ditujukan untuk kaum kafir Quraisy pada saat itu dan hadis yang untuk seluruh umat-umat seterusnya itu dibedakan. Seperti itu. Nah, 4 komponen penting yang harus terpenuhi ketika memahami hadis. Jadi yang pertama, subjek. Subjek itu orang yang melakukan atau berupaya untuk memahami hadis. Ya, misalnya kita sendiri, kita ingin memahami hadis, berarti kita subjeknya. Dengan objek Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengatur metode, langkah-langkah, baik langkah pertama misalkan memahami bahasanya gitu. Atau yang kedua, memahami makna dan riwayat-riwayat lain, seperti itu. Dan yang keempat, yang terakhir, komponen penting yang harus terpenuhi yaitu landasan dasar. Jadi apa landasan Anda ingin memahami hadis? Tujuan Anda untuk memahami hadis itu apa? Seperti itu. Nah, sejarah metode pendekatan pemahaman hadis. Metode pendekatan pemahaman hadis ini sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi, para sahabat ketika mendapat sabda-sabda dari Nabi, mereka itu ada yang bermacam-macam pemahamannya. Jadi maka dibentuk metode untuk memahami sabda-sabda Nabi, baik dari kebahasaan, makna, riwayat-riwayat lain. Nah, di sini awal perkembangan metode pendekatan pemahaman hadis itu memiliki pembahasan yang esensial, yaitu sanad dan matan. Kenapa sanad itu harus sangat kompleks? Karena untuk menelaah kembali kevalidan hadis tersebut gitu. Dan pada saat itu terjadi disebut periode klasik dan sampai pertengahan, modern dan kontemporer.
Nah, hadis metode pemahaman hadis klasik. Wajah awal pendekatan pemahaman hadis. Periode klasik. Periode ini merupakan periode pembentukan wajah awal metode pemahaman hadis. Usaha ini merupakan rintisan yang dimulai dari lahirnya penilaian adanya pertentangan atau kontradiksi satu hadis dengan hadis yang lain, serta upaya pemecahan beberapa hadis yang dipandang sulit untuk dipahami. Jadi, pemahaman pada masa klasik ini itu menunjukkan kepada kita sebuah pola dan keteraturan pemikiran. Fase awal yang muncul didasari kegelisahan karena adanya kontradiktif antar hadis, serta menentukan posisi Nabi dalam menentukan role model mana, motif apa yang sedang dilakukan Nabi, yang digunakan Nabi, sehingga berimplikasi terhadap pemahaman yang akan kita pahami. Pendekatan yang digunakan pada fase ini masih menggunakan pendekatan yang sangat sederhana, cukup sederhana, mengingat ilmu pengetahuan yang belum berkembang sedemikian rupa sehingga pendekatan yang dominan pada ranah kebahasaan dan historisitas sebuah hadis. Meskipun ada tambahan penjelasan dengan menggunakan konsep yang berbeda. Nah, pendekatan pada periode klasik ini ada 3, yaitu pendekatan kebahasaan dengan cara memahami kata-kata yang ada dalam hadis. Ketika sudah paham, maka langsung diuraikan kalimatnya serta menarik kesimpulan. Yang kedua yaitu pendekatan melalui aspek asbabul wurud, sebab-sebab disabdakannya hadis tersebut. Kemudian pendekatan sosiologi histori, mengamati dengan melihat keadaan lingkungan sekarang serta disambungkan atau disangkut pautkan dengan histori atau sejarah, seperti itu. Nah, ada beberapa ulama besar yang mengkaji pemahaman hadis pada periode klasik ini. Cuman di sini saya tuliskan hanya 2, Al-Syafi'i dan Ibnu Qutaibah. Al-Syafi'i wafat pada 240 Hijriah atau 820 Masehi. Karangannya yang mengkaji pemahaman hadis yaitu berjudul Ikhtilaf al-Hadits. Dalam karyanya ini, ia mengembangkan pemahaman hadis berbasis aspek kontradiktif dalam hadis. Jadi, beliau mengarang ini karena atas dasar kontradiktif, atas dasar tidak sesuainya hadis satu dengan hadis yang lain. Nah, Ibnu Qutaibah wafat pada 276 Hijriah atau 889 Masehi. Karangannya yang mengkaji pemahaman hadis ini yaitu berjudul Takwil Mukhtalaf al-Hadits. Beliau memaparkan penyelesaiannya dalam pemahaman hadis yang saling bertentangan, sehingga mencapai kandungan hadis yang sebenarnya. Banyak cara yang dilakukan Ibnu Qutaibah, seperti meneliti hadis itu baik dari sanad, terus perawinya, matanya, gitu. Terus ditarjih, nanti dijam'u, terus kemudian dinasih mansuh dan sebagainya. Banyak. Nah, contoh hadis dalam kitab karangan Al-Syafi'i yaitu perselisihan atau pertentangan. Ada 3 hadis yang tentang wudhu ya. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah mewudukan wajahnya, kedua tangan dan mengusap kepalanya atau rambutnya masing-masing 1 kali. Ini dari Ibnu Abbas. Kemudian ada hadis yang kedua dari Humron Maula Utsman bin Affan bahwa Nabi Muhammad SAW berwudu itu masing-masing 3 kali. Tapi ada hadis lagi dari Amr bin Yahya Al-Mazini dari ayahnya bahwa ia mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Zaid, "Apakah Anda bisa memperlihatkan kepadaku cara Rasulullah berwudu?" Kemudian Abdullah minta dibawakan air wudu oleh seseorang laki-laki yang bertanya itu. Lalu dia menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW membasuh wajahnya sebanyak 3 kali, kedua tangannya
kedua tangannya, yang kanan 2 kali, kiri 2 kali, mengusap kepala dan membasuh kakinya yang masing-masing 1 kali. Maaf, ini di PPT-nya tipe ya. Nah, Imam Al-Syafi'i mengklarifikasi bahwa hadis tersebut bukan pertentangan, melainkan memperbolehkan atau membolehkan lah, ya benar, membolehkan seseorang untuk memilih bisa membasuh 3 kali, 2 kali, atau 1 kali. Dengan basuhan 1 kali itu merupakan bilangan minimal, dan 3 itu bilangan yang maksimal atau yang paling sempurna. Nah, jadi pesan saya ketika ada hadis-hadis yang bertentangan seperti contoh di atas, maka jangan mudah untuk menyalahkan. Sebaiknya dikaji terlebih dahulu bagaimana sanadnya, baik dari matanya, terus kebahasaan, terus asbabul wurudnya, atau ketika itu nggak ada air atau gimana, dan sosiologi historinya. Nah, mungkin itu saja dari saya pemahaman mengenai pemahaman hadis klasik dan kontemporer dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.